Ini blowhead Mio payung klep sudah saya tukar menjadi ukuran 24, standarnya 23. Untuk klep exhaust tetap standar ukuran 20. Supaya klep in dan klep X tidak bertabrakan di langkah overlap, klep X saya benamkan sedikit. Termasuk juga klep in dibenamkan juga sedikit. Nanti kita ukur berapa jarak antara dua payung klep ini di saat langkah overlap. Untuk penyesuaian antara camshaft, kompresi, dan kubah pembakaran, kita mulai dari sudut squeeze. Dari yang saya ukur, apabila ukuran piston 50, sudut squeeze ini lebarnya hampir mencapai 60%, kira-kira 50,9%. Karakter squeeze seperti ini, putaran bawahnya agak kuat. Squeeze sempit seperti ini untuk menutupi kompresi yang rendah 8,8. Tapi kekurangannya atasnya agak berkurang. Sudut squeeze ini kalau dapat 48% sampai 50%. Jadi sudut squeeze ini juga menentukan karakter dari sepeda motor. Apakah ingin kuat di putaran atas atau di putaran bawah. Apabila kita mendapatkan sudutnya ini 48 sampai 50%, biasanya atas bawahnya ngisi. Jadi juga tergantung dari durasi klep, kompresi, dan sudut pengapian. Kita ukur kemiringan squeeze. (8 sampai 10 mili). Untuk mengetahui karakter dari sudut squeeze, ini sudah saya buatkan rumusnya. Piston ukuran 51. Lebar squeeze 5,7 dikali 2 sama dengan 11,4. Lebar squeeze 5,6 atau 5,7. Kita ambil saja 5,7 dikali 2 sama dengan 11,4. Kemudian ukuran piston dikurang 11,4 sama dengan 39,6. 0,25 kali 3,14 kali ukuran piston 51 sama dengan 2,041,785 mili. 0,25 kali 3,14 dikali 39,6. 39,6 ini hasil dari pengurangan ukuran piston 51 dikurang 11,4. Jadi hasilnya ini sama dengan 1,231,0056. Hasil dari rumus ini dibagi 1,231,0056 dibagi 2,041,785 sama dengan 0,061421 sekian-sekian. Kemudian dikali 100. Didapat angkanya 60,29%. Jadi sudut squeeze ini sempit. Peak power bagian atasnya sudah jelas tidak terlalu kuat, tapi bawahnya yang kuat. Dikarenakan peak power yang kita dapat dengan ukuran piston 51 dan squeeze-nya ini 60,29%. Karena itulah bagian klep exhaust tidak diperbesar. Yang diperbesar cuma bagian klep in dengan ukuran
lubang atau seat clamp-nya ini 87% dari diameter clamp. Untuk camshaft ini standar pabrik, karburator juga standar pabrik. Oleh karena itu di bagian power intake ini tidak diperbesar. Bagi saya ini tetap dibiarkan standar. Bagian sisa pemotongannya kita bersihkan. Ini payung klep Karisma ukuran 24 dan bagian batangnya sudah saya potong. Payung klep exhaust ukuran 20. Ini standar. Nanti kita ukur berapa jarak antara kedua klep di saat langkah overlap. Apabila terlalu dekat, klep lebih dibenamkan ke dalam. Kita ukur jarak antar klep di langkah overlap. Klep in dan X sudah sama-sama terbuka di langkah overlap. Satu 1,8. Untuk pemakaian camshaft standar pabrik dengan jarak segini masih aman. Kalau untuk memakai camshaft racing S1 atau T1 ini tidak bisa. Di RPM tinggi payung klep bisa bertabrakan, bisa floating. Pemasangan camshaft racing dengan durasi dan overlap yang tinggi, payung klep in dan X ini harus lebih dibenamkan, kemudian diukur jaraknya sedapat mungkin 3 mili. Di RPM tinggi jadi aman. Kalau salah perhitungan, ini klep in bisa menabrak klep X. Head Mio ini apabila ingin memakai camshaft dengan langkah overlap yang lebih tinggi, ukuran panjang batang klep ini sudah tidak cocok. Apabila tetap dipaksakan, retainer kuku klep bisa bertabrakan dengan seal klep. Oleh karena itu, panjangnya harus ditambah. Ini sudah yang panjang, 4 berbeda. Ini ukurannya juga tetap 24. Namun apabila kita sudah memakai yang lebih panjang, per klep standar tidak bisa dipakai lagi. Dikarenakan per klep standar itu akan menjadi lembek. Harus memakai per klep yang lebih keras. Sekalipun ini pendek tetapi ini keras. Ini lebih panjang tapi lembek. Dengan ukuran payung klep 24 ini, tenaga atas dan bawahnya jadi dapat. Syaratnya kompresi juga dinaikkan. Ini motor untuk harian. Emak-emak, bukan buat motor balapan. Dengan menambah ukuran payung klep in, otomatis lubang seat klep juga menjadi lebih dekat ke lubang X.
keuntungannya dalam proses cave engine ini lebih bagus. In low pressure atau tekanan rendah, X high pressure. Jadi tekanan rendah akan lari atau ditarik oleh tekanan tinggi. Ketika piston melakukan langkah pembuangan, terjadi high pressure di exhaust. High pressure itu akan menarik gas segar di saat clap in mulai membuka dan peak powernya menjadi naik. Setelah bagian head kita upgrade, sekarang bagian kompresi dengan menaikkan di mahkota piston. Piston standar Mio ini cekung, karena itulah kompresinya rendah 8,8/1. Di waktu kita menukar ukuran payung klep yang agak besar dan ini dibenamkan, nilai cc kubah ini malah bertambah dikarenakan payung klep turun ke bawah. Oleh karena itu, untuk kembali menaikkan kompresi, kita pakai piston yang agak jenong bagian tengahnya. Maunya sih kita cari ukuran yang datar, tapi ukurannya nggak ada. Nilai cc bagian cembung di tengah ini kira-kira 1 sampai 1,5 cc. Kalau ini 1 cc dengan ukuran piston 51 didapatkan kompresi 9,3. Kalau ingin menaikkan kompresi lewat kubah ini dengan cara yang instan, bisa memakai payung klep merek MPP. Bagian tepinya ini lebih tebal. Atau bagian di tengah ini diisi. Dengan menaikkan ukuran payung klep in ini 1 mili, apakah di bagian mahkota piston perlu dicoak? Dari pengalaman saya itu tidak perlu, dikarenakan naiknya cuma 0,5 mili. Dari ukuran lingkar 1 mili ini dibagi menjadi 2. Dalam ukuran lingkar jadi 0,5. Karena ini juga sudah dibenamkan. Makanya waktu melakukan pembesaran, tinggi payung klep standar diukur untuk menjadi patokan berapa ini dibenamkan ke dalam. Kalau saya membuatnya sedikit di bawah ujung sudut squeeze.